olahraga. Jaya. Pemirsa, jumpa lagi kita di acara sportif seputar dialog olahraga interaktif. Pada sore hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa dari KONI Pusat yang juga orang PB PON, Bapak Suwarno. Beliau adalah Ketua Panitia Pengawas dan Pengarah PON. Selamat sore, Pak. Selamat sore, terima kasih. Bersama kita hari ini juga ada Sekum KONI DKI, Bapak Jamran. Selamat sore, Pak Jamran. Sore. Pak, saya akan bertanya kepada Pak Warno lebih dulu, Ya. bagaimana kondisi Papua dalam persiapan. Ini kan dari awal persiapan dulunya kan terjadi dipilih beberapa tempat menjadi tempat pertandingan. Sekarang diciutkan menjadi 4 saja. Ini di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Timika, dan Merauke. Ini seperti apa pertimbangannya? Mungkin Pak Warno kan mengikuti semua proses ini ya. Bisa diberi penjelasan, Pak? Iya, sebetulnya awal ceritanya itu dulu akan mengikutkan selain 4 klaster yang sudah sekarang dinyatakan sebagai tempat untuk pertandingan, dulu akan diikutkan Wamena dengan Biak. Ya. Kemudian ada beberapa kabupaten samping-sampingnya, seperti Kabupaten Jayapura itu ada Kabupaten Kerom, Wamena ada kabupaten yang di dekatnya, kemudian di Biak juga ada Supiori dan lain sebagainya. Dalam dinamikanya, persiapan PON di Papua ini tidak hanya terbatas rapat-rapat di Papua, tetapi terangkat sampai ke tingkat pemerintah pusat, di mana beberapa kali Presiden ikut memimpin kaitannya dengan dukungan tentang penyelenggaraan tuan rumah. Pada rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden yang ketiga, itu akhirnya diputuskan bahwa cukup Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Timika. Waktu itu sebagai pendukungnya disarankan untuk bisa Kerom. Kemudian di dalam pembicaraan kami dengan Kemenpora, dengan Papua, kita menyarankan jangan Kerom sebagai pendukung tapi Merauke. Akhirnya disetujui sehingga sekarang sudah pasti yang dilibatkan sebagai klaster PON itu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mimika, di mana ibu kotanya Timika, gitu kan. Jadi sudah pasti sekarang itu 4 klaster itu. Masing-masing dengan sendirinya sekarang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah dengan beberapa cabang olahraga yang sudah kita tentukan. Cabang olahraga 37, kemudian terbagi mayoritas, tetapi dari itu akan di Jayapura. Ya. Pertimbangannya adalah bahwa transportasi menuju klaster kalau umpamanya melibatkan Wamena atau mungkin Supiori dan lain sebagainya, itu pesawat untuk yang dari luar Papua menuju ke Papua itu tidak ada yang langsung. Kalau ini diharapkan nanti yang ke kota dan Kabupaten Jayapura juga ada pesawat yang dari Jakarta, dari Makassar, mungkin juga ada yang dari Denpasar yang bisa langsung menuju klaster. Ada yang bisa langsung ke Timika, ada yang langsung ke Merauke, ada yang ke Jayapura. Begitu juga kembalinya. Sehingga nanti akan mempermudah proses pengiriman dan pengembalian atlet dari dan ke Jayapura maupun ke Timika yang lain. Pak, Itu pertimbangannya itu. Dalam prosesnya ini ada perdebatan yang sengit juga nggak dari daerah-daerah itu umumnya kan mereka pengen ikut berkontribusi gitu. Ya. Perdebatan-perdebatan mungkin daerah lain pengen, akhirnya bagaimana prosesnya sampai menjadi 4 itu? Ya, memang keinginan banyak ya, tetapi karena beberapa faktor penunjang, khususnya transportasi, sehingga kalau umpamanya tidak punya penerbangan yang langsung, nanti umpamanya ke Wamena umpamanya, kan tidak ada penerbangan yang langsung ke Wamena, tetapi harus singgah dulu di Jayapura. Begitu singgah dari Jayapura menuju ke Wamena, itu sudah tanggung jawab tuan rumah. Jadi transportasi kalau sudah di daerah tuan rumah,
nanti akan menjadi tanggung jawab tuan rumah. Sehingga berbicara banyak hal ya, kaitannya dengan efisiensi, kaitannya dengan masalah kemudahan transportasi dan lain sebagainya. Dan daerah-daerah yang kami sebutkan tadi, memang banyak hal yang menyebabkan mereka perlu untuk bebenah lebih panjang, lebih banyak gitu ya. Akomodasi juga harus dipikir, transportasi harus dipikir, kesehatan harus dipikir. Jadi banyak hal sehingga akhirnya Bapak Presiden memutuskan untuk yang tadi ya, Jayapura, Timika dan Merauke. Nah, kalau dari penilaian Bapak untuk transportasi, akomodasi itu ini sudah bisa tertampung nggak nanti seluruh mungkin puluhan ribu nanti yang akan datang dari 34 provinsi ini. Seperti apa kondisi sekarang mungkin perhotelannya dan tempat-tempat penginapan, kemungkinan. Baik, jadi kebijakan kami yang ada di KONI Pusat selalu akan berbicara memperhatikan kemampuan tuan rumah. Jumlah atlet yang bertanding di Jawa Barat, PON yang lalu, PON yang ke-19, itu lebih banyak dibandingkan PON yang ada di Papua nanti. Yang di Jawa Barat itu dulu 9.229. Kebetulan angkanya mudah untuk diingat itu. Kami sampaikan kepada Papua, kemungkinan seperti apa daya tampung dari mulai awal. 2017 kami sudah berbicara, mereka menyampaikan bagaimana kalau umpamanya maksimum 7.000. Dengan sendirinya angka 7.000 itu sudah melalui satu proses analisis kan dari tuan rumah. Kami tidak berangkat dari 7.000, tapi kami berangkat dari 6.000. Sehingga sekarang tercatat atlet kuota yang seluruhnya tidak bisa sama dengan Jawa Barat, tetapi jumlahnya sekarang 6.442. Ini dilihat dari segi jumlah atlet, dan ini akan berpengaruh kepada semua bidang. Akomodasinya bagaimana, tempat pertandingannya bagaimana, dukungan transportasinya bagaimana, dukungan kesehatannya bagaimana, dan seterusnya. Dilihat dari segi kesiapan, ini Papua sedang bebenah. Dengan adanya COVID, akhirnya Bapak Presiden memimpin ratas yang keempat. Itu April tahun 2020 ini memutuskan bahwa PON ditunda. Yang semula Oktober 2020 menjadi ditunda Oktober 2021. Ini ratas yang keempat yang Presiden. Sehingga dengan pengunduran ini, PB PON mempunyai waktu untuk dimulai dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya revisi, dimulai dari grade, desain, revisi tentang sebagainya. Ini sekarang sedang running kaitannya dengan revisi. Nah, terjadi di lapangan, memang Jayapura, Timika maupun Merauke, 4 tempat ini semuanya kena pandemik. Kaitannya dengan pembangunan, kebijakan kabupaten maupun kota Jayapura masih memberikan peluang untuk orang bisa bekerja kaitannya dengan pembangunan venue. Material dari luar masih bisa masuk, sehingga sekarang ini proses pembangunan venue jalan terus, walaupun mungkin tenaga kerja yang kebetulan juga dari beberapa daerah di luar Papua, mereka datang dengan jumlah yang mungkin sekitar separuh dari yang sebelumnya. Untuk tempat pertandingan, itu direncanakan yang dibangun permanen akan selesai nanti bulan Desember tahun ini, akan selesai. Sedangkan bangunan-bangunan yang tidak permanen, karena sifatnya temporary, itu akan dibangun di tahun 2021. Contoh, layar, renang laut, selam laut, itu nanti akan dibangun secara tidak permanen, karena tempatnya kebetulan dekat dengan depan kantor gubernur. Nah, nanti tempatnya akan di situ. Nah, harapannya nanti itu juga akan dibangun di 2021. Sehingga kalau itu dikatakan venue-nya bagaimana, sudah kesiapannya, yang permanen akan selesai bulan Desember. Yang tidak permanen akan dimulai awal tahun 2021. Termasuk yang untuk terbang layang, para layang, saya masukkan para layang, itu nanti akan menggunakan tempat di Kabupaten Jayapura, ada 2, satu di Bukit MacArthur, satu lagi di Bukit Teletabis, itu juga akan dibangun di 2021. Yang lain sekarang jalan seperti umpamanya di Timika, sekarang mereka sedang menyelesaikan pembangunan untuk venue biliar dan venue panjat tebing. Yang lain sudah selesai, yaitu untuk
Basket sudah selesai, atletik sudah selesai, Ya. dan yang lain futsal, bola tangan sudah. Yang Merauke sekarang sedang menyelesaikan tentang venue untuk balap motor, Ya. dan untuk sepak bola putri itu juga ini tinggal finishing. Kemudian yang di Kota Jayapura sekarang sedang merehab untuk Gor Waringin yang nanti untuk bulu tangkis. Sedangkan yang di kabupaten di sana ada sepatu roda, ada dayung, dan ada panahan. Baik. Ini harapannya nanti akan selesai pada akhir tahun ini. Baik Pak, Ya. sebentar kita menyapa penonton dulu. Ada Herman Wijaya 99, Yan Rizal, Ashar Rizal. Ini ada pertanyaan juga nih, hingga saat ini seberapa persen persiapan venue PON Pak? Boleh dijawab Pak? Ya, kalau dilihat dari segi persiapan prosentasenya, mungkin sudah 75% lebih ya. Karena ini jalan terus, harapannya itu. Mas Herman, Mas Yan Rizal, mudah-mudahan nanti venue yang permanen itu akan selesai di bulan Desember tahun ini. Sedangkan venue-venue yang sifatnya temporary, yang sesaat akan digunakan, itu mungkin akan dibangun 2021, tidak memerlukan waktu yang panjang. Ya. Kita optimis untuk venue akan selesai. Ini Herman menambahkan di tempat tinggal untuk para kontingen, bagaimana Pak? Ya, ini kaitannya dengan venue ya. Venue itu tempat pertandingan. Sedangkan akomodasi sekarang sedang terus berupaya, tetapi tidak akan mungkin bisa dengan standar seperti di Jawa Barat kemarin, seperti di Rio tahun 2012, dan juga di Kalimantan Timur dulu. Nanti mungkin akan juga melakukan renovasi-renovasi yang terkait dengan Wisma, mungkin juga barak militer, yang dimiliki oleh baik itu Pemda, apa itu kampus Uncen, apa itu TNI Polri yang ada di sana. Terakhir kemarin, PON sudah melakukan MOU dengan jajaran TNI Polri, mungkin ada sekitar 4.000 yang sekarang dalam proses akan direnovasi, yang akan digunakan untuk nanti akomodasi. Akomodasi yang menjadi prioritas adalah atlet beserta official, panitia pertandingan. Nah ini menjadi prioritas utama dulu, dan kita dengan sendirinya berakibat pada adanya venue yang dipakai satu venue untuk lebih dari satu cabur. Nah ini menyesuaikan dengan kondisi kemampuan, baik itu keberadaan venue maupun akomodasi. Mudah-mudahan ini akan dari waktu ke waktu akan update kaitannya dengan masalah akomodasi. Ya. Pak, menyangkut akomodasi ini biasanya kan kontingen itu bisa nyari sendiri juga. Nah kabarnya di sini di Papua ini panitia udah mau menyiapkan sendiri, jadi kontingen tidak perlu mencari tempat-tempat lain lagi. Oh iya. Itu Pak. Jadi nanti rencananya yang kami monitor dari PP PON bahwa penempatan tidak seperti menggunakan atlet village. Iya. Tapi mereka akan mengkelompokkan dalam bentuk cabur per cabur. Karate nanti ada di Balai Penerbangan. Untuk catur ada di rumah susun apa dan lain sebagainya. Jadi mereka akan dikelompokkan cabur per cabur. Jadi mungkin berbicara atlet dan official itu akan diatur oleh tuan rumah. Panitia penyelenggara itu juga akan diatur oleh tuan rumah. Sehingga mungkin untuk koni-koni yang akan mengirim ke sana itu tidak perlu untuk menyiapkan itu. Tetapi yang diperlukan bagi koni sebagai contohnya umpamanya pengurus koninya, pengurus cabur dan lain sebagainya dari koni masing-masing dengan sendirinya itu yang mencari. Saya sudah sarankan kepada PP PON dengan kondisi yang mereka miliki dengan sendirinya perlu untuk dialokasikan ya. Dialokasikan mana yang ini untuk komandan kontingen masing-masing koni provinsi, ini mana untuk induk cabang olahraga, ini mana untuk ketua KONI beserta jajaran KONI-KONI provinsi yang mereka mungkin akan membuat sekretariat di daerah. Gubernur juga. Nah, gubernur itu tamu VIP dan lain sebagainya itu juga akan dihitung oleh mereka. Ya. Baik Pak, saya mau ke Pak Jambran dulu. Ya. Pak Jambran, KONI DKI biasanya mengantisipasi penginapan ini lebih cepat ya. Ya. Kadang-kadang belum, masih setahun sudah survei. Nah, sekarang ini seperti apa? Sudah dilakukan belum untuk? Karena nanti kan istilahnya nih gerbongnya banyak ini. Ribuan orang ya. Dan perlu mendapatkan tempat yang tepat gitu di 4 venue itu, 4 klaster itu. Sudah sejauh mana persiapannya Pak? Nah ini, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Warno, memang
kita ini di sana untuk khusus atlet, memang kita sudah disiapkan. Mungkin yang kita pikirkan hanya tadi, kayak gubernur, terus pengurus, Anggota dewan. anggota dewan. Nah ini yang memang kami jauh-jauh hari sudah mempersiapkan mencari tempat, karena itu nggak mungkin ditanggulangi oleh PB PON. Nah, karena mereka udah fokus ke khusus atlet, venue dan sebagainya. Itu memang udah kita persiapkan jauh-jauh hari. Tapi memang saya juga mau bertanya nih Pak Wara, ada yang kelewat dikit, yaitu mengenai kira-kira caburnya berubah nggak Pak yang akan dipertandingkan? Nah ini yang menarik karena 37. menjelang sebelum harusnya tahun 2020 ini itu kan perdebatan ya, ada tambahan 5 cabur, 10 cabur dan sebagainya. Ada cabur yang akan ditempatkan di daerah lain. Nah ini gimana Pak Warno? Sampai sekarang cabur yang akan dipertandingkan di Papua tidak berubah, Pak Jamran. Ya, kawan-kawan ini di KONI DKI juga. Jadi sementara ini masih kita berbicara 37. Memang mekanisme sampai dengan angka 37 ini kan panjang. Kita tahu dulu angka pernah 50. 50 menjadi 45. Tuan rumah daerah lain. 45 menjadi 47. 47 menjadi 37. Dan ada keinginan KONI-KONI semuanya juga dulu pernah rekomendasi untuk 10 cabur yang eliminir itu bisa dipertandingkan. Kita berupaya untuk memenuhi keinginan KONI-KONI ini, termasuk cabur-cabur yang tereliminasi tadi, untuk bisa dipertandingkan di tempat lain. Kami berpikiran sampai dengan saat ini kalau itu akan dipertandingkan sih oke aja. Tapi banyak pertimbangan. Pertama, pertimbangan kondisi COVID ini. Kondisi COVID ini kan bisa merubah semuanya. Terutama kaitannya dengan anggaran yang tadinya teralokasikan untuk olahraga menjadi sebagian digunakan untuk COVID. Itu satu, ya kan? Terus yang kedua, kaitannya dulu umpamanya jadi dilakukan di Jawa Timur, Jawa Timur kan akan siap untuk membantu untuk masalah anggaran. Nah sekarang kondisi Jawa Timur sendiri COVID-nya kan sama dengan DKI ini, sama-sama tinggi. Berarti itu akan berpengaruh terhadap anggaran. Sehingga kita akan baca dulu nanti seperti apa. Kami mengetahui beberapa KONI pada saat kami melakukan virtual kemarin juga masih mempertanyakan bagaimana 10 cabur. Begitu juga cabur-cabur yang terkait ini menanyakan bagaimana kami tetap ingin untuk ikut PON Papua. Kami belum bisa untuk mengiyakan, tetapi ini ada satu proses. Begitu juga dengan tuan rumah Papua. Nanti apakah ini akan bisa bisa dipertandingkan dan lain sebagainya. Masih banyak sekali yang harus kita lewati. Ya. Tapi sementara yang fix itu 37 tidak berubah. Kebijakan KONI pusat dari 37 itu bahkan kita bermaksud tidak akan ada lagi kaitannya dengan babak kualifikasi. Sehingga ada beberapa persyaratan-persyaratan yang mungkin cabur tadi yang membatasi tentang batas usia dan lain sebagainya akan kita abaikan dulu. Karena memang ini tidak akan mungkin kita lakukan babak kualifikasi baru. Babak kualifikasi itu identik dengan mendatangkan atlet. Mendatangkan atlet berarti perlu biaya. Begitu juga akomodasi dan lain sebagainya. Sehingga kami kebijakan dari Ketua Umum KONI Pusat menyampaikan kalau bisa diupayakan untuk kita tidak merubah hasil babak kualifikasi, Pak. Kira-kira gitu. Pak, ini menyangkut keamanan. Ini yang selalu menjadi bayang-bayang di pikiran atlet, pelatih, ofisial bahwa kondisi keamanan di Papua itu agak-agak menyeramkan agak berbeda ya. Apakah ini ada pelayanan khusus nanti kepada atlet-atlet yang bertanding atau tempat-tempat penginapan ofisial? Apakah itu dari TNI, Polri, bagaimana? Seperti apa rencanaannya, Pak? Oke, jadi di dalam PB PON itu ada 14 bidang. Dari 14 bidang itu satu adalah bidang keamanan. Bidang keamanan di situ Kapolda, ketuanya, dan wakilnya Pangdam, Cendrawasih. Dengan sendirinya mereka sudah mempunyai konsep, kami menyarankan beberapa hal, di samping melakukan pengamanan seperti halnya PON sebelumnya, juga ada beberapa pengamanan yang perlu untuk ditambahkan. Seperti PON yang lain tidak memerlukan untuk pengamanan objek vital, umpamanya bandara, pelabuhan, ini perlu untuk menjadi perhatian. Tempat akomodasi, tempat pertandingan dengan sendirinya juga perlu, serta perlu ditambahkan adanya pengamanan untuk wilayah klaster. Nah ini
ini dengan sendirinya akan berbeda dengan pelaksanaan yang ada di PON Jawa Barat maupun PON-PON sebelumnya. Pengamanan ini taruhannya adalah TNI Polri. Jadi saya kira mereka juga tidak akan setengah hati untuk melakukan kegiatan pengamanan untuk tamu-tamu yang sedemikian ini. Ini ada kaitannya dengan kalau Bapak Gubernur dan para pejabat Papua mengatakan PON Papua adalah harga diri Papua. Nah, gitu kan. Mudah-mudahan ini semuanya akan bisa berjalan semuanya dengan baik, gitu kan. Amin, kan? amin. Gitu. Kemudian Pak, mengenai ya ini kan sekarang ini kita semua dilanda COVID ya. Seluruh provinsi mengalaminya. PON ini harusnya semua atlet mempersiapkan diri secara maksimal dengan latihan yang intensif dengan target-target tertentu. Sekarang ini PON Papua ini kalau kita lihat agak bergeser sedikit dari PON prestasi menjadi PON persaudaraan gitu. Karena apa? Kalau kita lihat dalam waktu sekian ini zaman pandemi ini persiapan jelas nggak maksimal, Pak. Mungkin akan tercipta juaranya jelas ada, tapi pencapaian waktunya mungkin tidak yang diinginkan gitu. Ini secara nasional kita ada sedikit merugi di soal pencapaian prestasi. Ini mempertimbangkan nggak ini perubahan dari PON prestasi ini ke PON persaudaraan? Ya, PON persatuan atau apalah. Tujuan dari PON sebetulnya kan ya banyak hal ya. Satu diantaranya kita bisa saling silaturahim, ya kan. Tapi endingnya mestinya kita harapkan masih ada pemecahan-pemecahan rekor karena hasil PON itu nanti akan digunakan sebagai atlet Indonesia untuk multi event internasional, SEA Games, Asian Games maupun Olimpik dan lain sebagainya. Kita tahu untuk pergeseran event itu internasional juga terpengaruh karena pandemik, mereka menggeser di tahun 2021 semua. Yang semula Olimpik itu dilakukan di tahun ini bergeser rencana ke Jepang. Sehingga nanti bulan Juli, Agustus sebelum kita PON itu Olimpik akan dilakukan di Jepang kalau tidak ada perubahan, ya kan? Akan di Jepang. Kemudian kita PON di Oktober. Yang kita sarankan PON itu dan sudah diambil besok itu nanti kita akan bicara di rapat anggota KONI, rapat kerja bahwa akan dibuka tanggal 2 Oktober sampai dengan tanggal 15. Tetapi ada beberapa cabur yang mereka sudah bertanding di tanggal-tanggal 20 September. Sehingga September pertengahan itu sudah akan mulai persiapan, sehingga sampai dengan tanggal 2 itu sudah ada beberapa cabur yang bertanding. Nah, kaitannya dengan itu, maka bergeser dari PON selesai, akan menghadapi dengan SEA Games yang di Vietnam. Ini waktunya benar-benar begitu rapat, dan nanti pasti akan terjadi tarik-menarik antara kebutuhan KONI-KONI provinsi dengan kebutuhan pelatnas. Nah ini mudah-mudahan masing-masing saling bisa memahami bahwa ini memang kondisi yang dampak dari COVID. Harapannya prestasi sehingga kita melihat sekarang ini ada protokol kesehatan kan. Protokol kesehatan itu sudah memberikan panduan bagaimana kita melakukan kegiatan pelatihan. Kita menyadari sepenuhnya kalau pelatihan mandiri atau training from home istilahnya itu kan, itu mungkin hanya bisa berbicara tentang kesiapan fisik, tapi berbicara teknik, apalagi berbicara taktik, dan ujung-ujungnya bagaimana untuk menang, ini tidak akan mungkin kalau tidak dilakukan latihan yang seperti yang sudah-sudah. Nah ini bagaimana KONI-KONI daerah kami harapkan mampu untuk menyikapi ini. Tingkat nasional kami sudah ada beberapa karena menghadapi Olimpik, pernah kami datang ke Angkat Besi. Angkat Besi itu mereka benar-benar dikarantina di kompleks marinir di dekat RSPAD itu. Itu benar-benar dikurung di situ. Begitu juga bulu tangkis yang di Cipayung, mereka juga dikurung. Jadi mereka benar-benar terkarantina di situ. Persyaratannya adalah bagi mereka yang akan masuk ke situ, pelatih, atlet, unsur-unsur pendukung semuanya harus lolos swab. Mereka mungkin 1 bulan sekali harus rapid test dan lain sebagainya. Bahkan sampai ke tingkat mungkin dia mendapatkan paket atau membeli sesuatu dari luar dan lain sebagainya harus steril dulu baru bisa untuk dikasihkan. Kemudian kami melihat juga ada pelatnas menembak. Itu tidak dikarantina, tetapi benar-benar dijaga
transportasi yang digunakan itu juga harus steril, pengemudinya juga harus steril, Iya. tempat latihannya juga harus steril. Iya. Nah ini baru aja dibuka kemarin Panahan. Iya. Panahan di Senayan. Kemudian beberapa yang sudah bertanding, kami lihat yang secara virtual itu Kempo sudah, berkuda sudah, kemudian menembak sudah, panjat tebing secara internasional kita juga dapat. Nah ini istilahnya kreativitas yang diharapkan muncul dengan menyikapi kondisi pandemik, itu disilahkan kepada koni-koni yang memiliki atlet masing-masing dengan tetap memperhatikan bahwa kesehatan atlet itu nomor satu. Kita sadar bahwa membuat atlet itu tidak mudah dan memerlukan waktu yang panjang, biaya yang tinggi dan lain sebagainya, sehingga jangan sampai nanti atlet kita tidak memperhatikan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Kira-kira seperti itu. Ya. Saya ke Pak Jamran, ini soal COVID. Bagaimana KONI DKI menyikapi peladanya dalam masa pandemi ini? Kan kita sebagian belum bisa menggunakan gedung. Ya. Padahal banyak yang butuh gedung untuk latihan. Kalau di outdoor masih bisa. Nah ini seperti apa yang sudah berjalan selama ini? Nah ini memang COVID ini membuat kita kaget ya. Maret, padahal planning kita tahun 2020 udah rancang dari tahun 2019. Pelatihan kita ada di luar negeri, sebagian kita kirim kita ke luar negeri nih Pak. Terus udah matang, tiba-tiba bulan Maret, kita kaget semua dan tanpa disangka, memang tadi benar, kalau hanya untuk latihan di rumah itu hanya untuk menjaga kebugaran, teknis dan sebagainya. Ada juga olahraga yang sama sekali kita tidak bisa latihan di rumah, kayak menyelam. Itu kan butuh teknik ya, menyelam, berenang, terus olahraga-olahraga yang memang kalau catur mungkin bisa ya kok ya, Brit bisa dari jauh dan sebagainya. Nah ini kita KONI DKI memang ada tetap pelatihan di rumah, ada yang memang memaksakan, bukan memaksakan, tapi berdasarkan kita sudah ikuti protokol kesehatan pencegahan COVID, yaitu latihan di kolam-kolam tertentu yang tertutup. Tapi sebelumnya mereka rapid test dan KONI DKI pun sudah melaksanakan rapid test Pak. Kemarin alhamdulillah 98% negatif, yang lainnya reaktif tapi di swab, tapi udah enggak lagi, udah hasil swabnya udah negatif semua. Nah ini kabar baik buat saya, berarti selama ini mereka mematuhi apa yang memang kita harapkan di KONI DKI. Dan mudah-mudahan dengan latihan di rumah, kita tetap latihan mandiri di rumah, terus ada sebagian yang latihan di lapangan, ini tetap terjaga. Tadi memang ada pertanyaan yang menarik, salah satu tadi pertanyaan, apakah nanti kita bisa memecahkan rekor yang tadi dengan kondisi seperti ini. Ini kan jeda waktu masih ada 1 tahun lagi ya. Kita berharap mudah-mudahan COVID ini bisa berakhir lah, akhir tahun ini atau pertengahan tahun besok atau awal tahun besok. Kita berharap obatnya udah ketemu. Nah mungkin ini kita bisa ngejar ketertinggalan kita, dan memang batasan umur ini terpaksa kita langgar karena tahun 2020 itu udah batas akhir, ada yang batas akhir tiba-tiba karena ada COVID ya mau nggak mau tetap berjalan mereka. Kalau kita lihat dari hasil Prapon, sebetulnya patokan ukuran bahwa kita sudah sejauh mana sih provinsi melaksanakan itu ya, DKI memang pada urutan ketiga, persis kayak PON di Jabar ya. 1 Jawa Timur, 2 Jawa Barat. Memang karena kita maklumi DKI itu ada konflik di kepengurusan KONI 2017, 2018 tertinggal. Tadi kan apa yang disampaikan oleh Pak Warno bahwa olahraga itu kan atlet itu nggak sekonyong-konyong, butuh proses. Nah proses 2 tahun tertinggal itu kita kejar. Kita kejar dengan sportsen dan sebagainya. Ya alhamdulillah ketika Prapon masih bertahan di ranking ketiga, yang artinya nggak ada perubahan ketika ada konflik, ini kita bisa jaga. Nah mudah-mudahan dengan adanya waktu 1 tahun ini kita bisa ngejar lagi karena selisihnya dikit. Dengan Jawa Timur hanya 7 medali, Jawa Barat hanya 4 medali. Saya rasa kita sudah memperhitungkan, memprediksi kira-kira cabur ini kita bisa kejar, cabur ini nggak bisa. Itu ada hitung-hitungan. Nah persiapan ini sudah kita laksanakan. Nah persoalannya Pak Warno, juga saya di DKI ini ada atlet-atlet yang diharapkan untuk PON, tapi karena tadi ada kejuaraan internasional, event internasional seperti tadi SEA Games, Olimpiade, Asian Games ya? SEA Games. Nah ini kan waktunya dekat.
Nah, jadi ada atlet yang pelatnas, tapi pelatnas butuh nih, Pak. Sementara kita ada program di PON ini, kita kan mengukur lawannya daerah. Nah, kalau di bawah pelatnas kan ukurannya beda lagi. Nah, ini juga menjadi polemik, tapi insya Allah bisa diselesaikan lah dengan cabur, dan nanti juga dengan KONI pusat kita berdiskusi gimana nih atlet yang ada pelatnas nih, ini kan simpang siur. Nah, itu yang bisa saya jawab, Pak Markon. Pak, ada tadi yang menarik. Ada penundaan waktu, kemudian ada atlet yang melebihi batas usia. Ini ada toleransi nggak dari PB PON ini nanti? Oh iya, kita sudah sampaikan kepada PB PON sebagai tuan rumah. Tapi yang lebih penting kan bagaimana induk cabang olahraga. Kalau umpamanya dibatasi umur tadinya maksimum 25, karena diundur 1 tahun, ya jadi 26. Ya. Jadi tidak merubah hasil dari babak kualifikasi. Itu kemudian tadi saya cermati ada satu pertanyaan, venue yang permanen dan tidak permanen gitu ya. Venue permanen itu sebanyak stadion, itu kan permanen. GOR itu permanen. Nah, venue-venue yang sifatnya dipakai hanya sesaat, mungkin tribunnya dibangunkan pada saat akan digunakan. Seperti kalau umpamanya kita menyelenggarakan acara gitu ya. Acara dibangun pada saat menjelang mau diperlukan. Jadi tribunnya, tendanya, dan lain sebagainya itu yang dimaksud dengan venue yang tidak permanen. Kira-kira begitu ya. Kemudian ada pertanyaan nih Pak, dari Anas Wahyu Ditala. Selamat siang, mau bertanya bagaimana dengan pencapaian prestasi atlet terkait dengan banyaknya multi event di tahun 2021 yang ditanyakan yang dibilang sama. Ya, apalagi KONI provinsi juga punya kepentingan terhadap atlet yang sudah dibina. Nah, ini Pak. Ya, ini pasti akan terjadi, Pak. Akan terjadi tarik menarik. Tahunnya sama. Jangankan yang namanya SEA Games dengan PON itu 1 tahun yang sama. Sedangkan tahun yang berbeda pun kadang-kadang saling tarik menarik. Nah, ini pasti harus ada wise lah. Harus ada wisdom dari apa itu KONI provinsinya maupun cabang olahraganya. Kami berpikir begini, mestinya pelatnas itu akan lebih baik dibandingkan pelada. Kan begitu ya? Mestinya begitu, rumusnya begitulah ya. Kalau umpamanya anak-anak pelada ini kemudian diikutkan pelatnas di sana lebih jelek, itu kan balik namanya. Nah, kita berharap itu saling akan menutup. Memang secara teori akademisi mengatakan dengan banyaknya event ini, tidak kan setiap event itu akan mencapai peak performance. Nah, peaknya mau di mana ini? Saya pikir kalau umpamanya ditangani dari cabur, itu mungkin juga akan melibatkan pelatih-pelatih yang berasal dari KONI-nya. Kita berharap mudah-mudahan kalau itu atlet dari DKI, yang mungkin ada pelatih DKI yang ikut juga gitu ya, sehingga istilahnya nanti tidak ada tumpang tindih ya. Mana sih saya harus pelada atau ikut pelatnas dan lain sebagainya. Ini harus disadari oleh semua pihak ya. Karena memang ini bukan kemauan kita, karena COVID sehingga semuanya event tergeser. Mana yang prioritas sesuai dengan kepentingan. Kalau daerah-daerah masalahnya yang kami lihat begini ya. Kalau KONI-KONI provinsi itu kan mendapat anggaran dari Pemda provinsi masing-masing. Mereka tuntutannya harus dibalas dukungan itu dengan prestasi yang dicapai. Sehingga beban KONI ini sebetulnya tidak ringan kami rasakan, sehingga mereka akan berupaya bagaimana maksimal mungkin untuk menciptakan atlet agar berprestasi di PON. Nah, secara nasional cabur-cabur termasuk kami dan Kemenpora juga ingin kita untuk di SEA Games ini juga berprestasi. Padahal kita sadari bahwa SEA Games ini kan cabang olahraganya sangat variatif ya, tergantung dari tuan rumah. Karena memang di dalam SEA Games charternya mengatakan bahwa tuan rumah hanya memilih wajib itu renang dengan atletik. Selebihnya tuan rumah aja yang menentukan. Nah, bagaimana kita akan bisa maju maksimum apabila cabang-cabang kadang-kadang kita tidak punya di Indonesia seperti kemarin di Filipina. Arnis gitu kan. Nah, pada saat kita dulu di Myanmar, di sana ada Chinlong. Nah, kita juga nggak tahu itu cabang-cabang apa gitu. Nah, mereka kadang-kadang seperti itu, sehingga bagaimana kita menyikapinya saja. Saya pikir pemerintah juga akan memahami tentang itu, dan kondisi masyarakat mudah-mudahan bisa tahu bahwa kondisinya memang begini. Dan ini menurut saya menjadi tantangan bagi para akademisi. Akan mengambil yang mana ini, karena ini tidak ada yang lebih penting kan.
PON ini penting untuk KONI provinsi masing-masing, untuk yang SEA Games ini juga penting untuk nasional. Pada saat kita menuju Asian Games yang lalu, itu sebelumnya kan ada SEA Games. Pemerintah sebetulnya sudah memahami bahwa SEA Games ini adalah jembatan untuk menuju Asian Games maupun Olimpiade. Mudah-mudahan ini tidak berubah kondisinya sehingga tidak selalu di dalam SEA Games kita dihadapkan dengan tuntutan yang sama, ini harus juara, ini harus nomor sekian, lah ini negara kita dengan jumlah sekian banyak, tetapi kok tidak bisa lebih baik dibandingkan. Nah ini kondisinya karena berubah-ubah. Nanti Vietnam saya yakin mereka ingin menjadi juara. Ya, kira-kira seperti itu. Saya kembali ke tema kita, kesiapan PB PON. Ya. Ini menyangkut SDM sebagai operasional nanti di lapangan gitu. Kan dibutuhkan ribuan tenaga ahli. Ya. Ini di Papua sendiri udah punya tenaga-tenaga yang siap belum untuk mengerjakan semua ini seperti penelitian PON di yang lain gitu. Baik, jadi kami berbicara dengan mereka bidang per bidang. Sekarang kita berbicara tentang bidang pertandingan. Bidang pertandingan ada atlet official itu udah dijelas disiapkan oleh KONI-KONI masing-masing. Berbicara panitia pertandingan itu yang bertanggung jawab namanya TD, Technical Delegate. Ini adalah dari induk cabang olahraga. Di bawahnya itu nanti ada wasit, ada juri, ada dewan hakim pertandingan, ada macam-macam perangkat didukung oleh panitia pelaksana. Kalau di PON-PON yang lain seperti Jawa Barat dan lain sebagainya, panitia pelaksana ini diisi sepenuhnya oleh daerah. Jadi Pengprov yang akan mengisi, pengurus provinsi yang akan mengisi. Tetapi dihadapkan dengan kondisi Papua, ini akan mix. Mungkin ada sebagian dari daerah, sebagian harus diisi dari personil lain. Hal-hal yang bersifat teknis, ini menjadi tanggung jawab PB PON dan kerjasama dengan Technical Delegate untuk melaksanakan penataran, pelatihan, dan lain sebagainya, sehingga diharapkan nanti dari mulai Technical Delegate sampai unsur pelayanan terbawah, nanti akan bisa bertugas dengan baik pada saat pertandingan. Dengan sendirinya, kita bermaksud juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua. Kira-kira seperti itu. Tidak ngimpor dari luar daerah ya, Pak? Ya, sebagian pasti akan mengambil. Ya, sebagian. Seperti umpamanya wasit itu kan ada kriterianya. Wasit yang untuk wasit paling tidak harus wasit nasional untuk PON. Bahkan ada beberapa cabur yang mereka harus memanggil dari luar negeri kan, umpamanya. Nah, ini tidak bisa diisi oleh putra daerah, yang tidak bisa itu diisi dari luar, yang masih mungkin untuk bisa dilakukan maka akan diisi oleh putra daerah. Gitu kan. Pak, kita sebelum sampai di ujung waktu saya mau ke Pak Jamran, barangkali ada yang perlu ditanyakan sebagai Pemprov KONI DKI ke PB PON, masalah apa aja yang tadi sudah saya pertanyakan tadi terkait tadi cabang olahraga dan sebagainya. Saya rasa saya udah melihat, saya mengikuti perkembangan juga sangat luar biasa PB PON ini melaksanakan tugasnya, karena memang ini tahun berat yang saya bilang tahun berat. Tiba-tiba ada COVID begini yang gak ada yang duga dan gak ada yang sangka. Dan mudah-mudahan ya persiapan untuk sampai tahun depan, saya rasa PB PON juga sudah mempersiapkan segala aspek apa yang tadi dipertanyakan. Saya rasa udah cukup, dari akomodasi, transportasi, tempat latihan, pemanasan para atlet ketika dia sampai di sana. Karena penerbangannya jarak jauh nih, jarak jauh. Jadi saya rasa cukup Pak pertanyaan yang baik. Jadi saya tambahkan gini Pak ya. Kita memberikan waktu kepada para kontingen H-3 dari hari bertanding, mereka diharapkan sudah sampai di sana. Nah, H-3 itu karena penerbangan pada umumnya mereka datang pagi, bisa break, mungkin sorenya bisa melihat-lihat dulu, besoknya bisa ikut latihan, besoknya masih ada waktu latihan, baru pertandingan sambil panitia menyiapkan seperti jadwal pertandingan dan lain sebagainya, technical meeting dan lain sebagainya. Nah, ini 3 hari sebelum pertandingan kita harapkan sudah sampai. Begitu juga pada saat selesai PON, mereka punya waktu 2 hari setelah selesai pertandingan baru kembali. Ini dihadapkan dengan penerbangan yang juga tidak begitu banyak untuk ke Papua. Ada tapi tidak banyak. Nanti ini pun menjadi solusi tersendiri, upaya-upaya tersendiri kaitannya dengan bagaimana setelah sampai di sana untuk bisa kembali. Itu masalah transportasi udara. Pak, sebelum penutup Pak, barangkali Pak Warno mau menyampaikan sesuatu ke 34 provinsi yang menjadi kontestan di PON nanti. Oh ya. Penutup. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang ada di KONI provinsi maupun di induk cabang olahraga, mari kita
jabarkan apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat ini melalui Bapak Presiden di Ratas yang keempat kemarin, bahwa silaturahmi di PON, kemudian kita kaitannya dengan kompetisi, tapi harapan yang lain juga Papua harapannya akan muncul talenta-talenta hebat di bidang olahraga. Kita sama-sama memahami kemampuan dan keterbatasan tuan rumah, dan kita bersiap untuk menuju ke sana. Sukses untuk semuanya, sukses untuk berprestasi. Tertitip supaya atlet jangan sampai kena terpapar COVID. Jadi kesehatan ini menjadi nomor 1 dari semuanya. Baik. Gitu. Terima Salam kasih. olahraga. Jaya. Terima kasih Pak Warno, Ya. Pak Jamran udah hadir dalam kesempatan kali ini. Pemirsa, Pak Warno selain di PB PON, beliau adalah Wakil Ketua Umum KONI Pusat. Sebelum menutup, seperti biasa, kita ada yel-yel. Yel-yelnya ada di sini Pak, kalau Bapak ikut. Ya, oke. Biar saya pandu. Saya mulai, oke. DKI Jaya, Jakarta 1, PON Papua, ayo rebut kembali. Terima kasih, sampai jumpa dan tunggu acara Kamis depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matahari bersinar terang menyinar